Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Doni Saputra Gultom dengan nomor induk mahasiswa 2018012061. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja di PT Pupuk Sekujang Cikampek. Untuk yang pertama, pemenuhan perundangan K3. PT Pupuk Kujang Cikampek adalah salah satu anak perusahaan dari BUMN yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran seperti pupuk urea, pupuk NPK, dan pupuk organik lainnya. Dalam upaya untuk menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan ini mempunyai komitmen yang serius untuk menekan angka kecelakaan kerja dengan membuat kebijakan dan aturan yang berlaku. Pedoman yang digunakan oleh perusahaan ini adalah Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam slide ini. Yang kedua, penyelesaian masalah K3. Dalam upaya menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan di tempat kerja atau SMK3, PT Pupuk Kujang Cikampek membuat kebijakan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pekerja. Tetapi tentunya semua pekerja belum benar-benar sadar akan pentingnya penerapan sistem SMK3, sehingga masih ada beberapa pekerja yang melanggar peraturan-peraturan terkait SMK3. Dari masalah-masalah terkait pelanggaran yang dilakukan pekerja, perusahaan sudah membuat berbagai cara atau prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut ini adalah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terkait K3. Yang pertama, mencatat pelanggaran yang terjadi di lapangan pada buku laporan. Yang kedua, bagi pelanggar aturan wajib dikenai hukum, baik di level teguran sampai kepada sanksi. Yang ketiga, berkoordinasi oleh tim komite K3 dengan menyerahkan bukti laporan pelanggaran serta dokumentasi. Untuk solusi yang diberikan kepada para pekerja agar tidak mengulangi pelanggaran terkait keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu rutin melakukan sosialisasi di lingkungan kerja, rutin mengadakan rapat internal tentang pentingnya menerapkan aturan K3, memperbanyak poster untuk dipasang di seluruh lingkungan kerja. Yang ketiga, proses konsultasi dan komunikasi K3. Ahli K3 melakukan diskusi dengan tiap-tiap divisi tenaga kerja perusahaan guna membahas penerapan K3 untuk diterapkan di dalam perusahaan. Tiap-tiap divisi memberikan informasi tentang pengembangan K3 dan dalam perusahaan kepada ahli K3. Komite K3 membicarakan masalah terkait pelanggaran di tempat kerja. Pihak perusahaan dan pekerja saling mengevaluasi untuk menemukan solusi agar pekerja bisa menjalankan K3 dengan baik. Sarana yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait isu-isu K3. Yang pertama, sosialisasi di lingkungan kerja, kemudian audit atau inspeksi, dan terakhir rapat internal. Dari hasil proses komunikasi tersebut, nantinya akan mendapatkan informasi terkait permasalahan yang sering terjadi, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak pengaku kepentingan untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, penerapan sistem manajemen K3. Untuk menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, perusahaan akan melakukan upaya sistem SMK3 bertujuan untuk menekan angka kecelakaan adalah sebagai berikut. Perusahaan memberikan sanksi bagi pekerja yang melanggar peraturan SMK3. Perusahaan rutin melakukan sosialisasi di lingkungan kerja. Perusahaan menyediakan kotak saran untuk saran atau masukan terkait K3. Dalam menjalankan sistem SMK3, jika pemangku kepentingan menemukan atau mendapatkan informasi wajib mencatat atau dicatat pada sistem pencatatan data yang disediakan perusahaan, agar seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terkait
program sistem SMK 3 bisa mengakses data tersebut. Adapun pemangku kepentingan yang dapat mengakses data tersebut yaitu manajer, komite K3, P2K3, penyelia. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam.